Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat investor dimanapun Anda berada? Jumpa lagi dengan saya di Saham Terbang. Seperti biasa, kali ini kita akan membahas salah satu saham. Ini mau IPO ya. Saham ini PT Anugrah Spare Parts Sejahtera Tbk, bergerak di dalam sektor consumer cyclical, kodenya AEGS. Bagaimana prospek saham ini ke depan ya? Mungkin sobat investor bisa simak video ini sebelum melakukan pembelian. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, konten ini hanya bersifat pribadi saya, bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Jadi sobat investor tetap lakukan analisa lebih lanjut ya. Untuk mendukung channel ini jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya untuk dapat update info seputar saham dari Saham Terbang ya. Oke, pendahuluan dulu ya. Sekilas ini PT Anugrah Spare Parts Sejahtera Tbk, bagaimana ininya di Bursa Efek ya, kiprahnya nanti. Jadi masa penawaran sudah mulai ya, book bundlingnya 22 sampai 24 Agustus untuk pemesanan ya 2023. Tapi nanti penawaran umum dijadwalkan di tanggal 4 sampai 7 September 2023. Kegiatan usahanya ini bergerak di dalam bidang suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jadi ini lebih ke filter ya, filter oli, filter bahan bakar atau filter AC ya. Ini ditawarkan sebanyak 400 juta lembar saham ya, atau 39,76% dengan harga di kisaran 90 sampai 100 rupiah per lembar. Jadi diharapkan nilai penawaran ini nanti didapatkan dana sebesar 36 miliar sampai maksimal 40 miliar. Bersamaan penawaran saham ini juga ditawarkan waran seri 1 ya sebanyak 100 juta lembar. Ini sekitar 16,50% dengan harga 90 rupiah. Jadi diharapkan terkumpul dana sebanyak-banyaknya nanti 9 miliar rupiah. Nah, perseroan ini berdiri tanggal 10 September 2015 ya. Ini domisili lokasinya di Cirebon, Jawa Barat. Mulai beroperasi secara komersial ini tahun 2015. Kegiatan usaha perseroan yaitu dalam bidang industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, dan bidang perdagangan besar suku cadang dan aksesori mobil. Kita lihat ini di perjalanannya dari 2015 ini mulai berproduksi ya, terus mendatangkan mesin dari Korea Selatan di tahun 2017, terus 2018 meluncurkan brand Aegis, 2020 membuka online store, kemudian mulai import ya dari overseas itu tahun 2021, kemudian 2022 mengembangkan new product ya untuk memenuhi keinginan customer, kemudian 2023 memulai ekspor barang-barang. Jumlah karyawan ini meningkat dari tahun 2021 sebanyak 57 orang, kemudian naik 64 orang, dan tetap ya di Februari 2023 ini masih 64 orang. Jajaran komisarisnya ini Bapak Dr. Jeswanta Sinaria, komisarisnya, independen komisarisnya Pak Hendra. Kemudian untuk direksinya Presiden Direktur Bapak Johan Sinatra Sumawi dan direkturnya Bapak Jehan Sumawi Putra. Ini ada hubungan ya Bapak Dr. Josephat Suwanta Sinaria dengan Bapak Johan Sinatra Sumawi ini, serta Bapak Jehan Sumawi Putra ini paman dengan keponakan ya, hubungannya yang tiga ini. Terus untuk Bapak Johan Sinatra Sumawi dan Jehan Sumawi Putra ini saudara kandung. Lanjut, ini mengenai struktur pemegang saham. Jadi modal dasarnya itu sebenarnya 2 miliar lembar ya, atau senilai 100
M ini. Terus setelah penawar umum perdana ini, jumlah kepemilikan Bapak Dr. Josepat ini berkurang ya, dari 55,23% jadi 50%. Bapak Oi Johan Sinatra dari 2,52% jadi 2,29%. Bapak Jehan Sumawi dari 2,49 jadi 2,26%. Karena ada masyarakat ya, masyarakat ini aslinya sih 39,76 ya persen, tapi karena ada waran nanti akan berubah menjadi 36,17%. Jadi jumlah saham yang beredar itu adalah 1,1 miliar lembar saham. Rencana penggunaan dana ini yang pertama untuk pembelian tanah ya. Jadi sebanyak 10,3 miliar itu akan digunakan untuk pembelian tanah serta bangunan pabriknya ya, kantor, gudang yang ada di atasnya. Jadi sudah ada perjanjian juga dengan pemilik secara legalitas juga dengan pemilik tanahnya. Jadi tinggal nanti pembayaran ketika setelah IPO ya. Kemudian pembangunan gudang baru ini sebanyak 3,16% akan digunakan untuk pembangunan gudang baru dengan biaya sekitar 1,27 M untuk menambah kapasitas penyimpanan barang jadi. Kemudian dana yang lainnya untuk belanja modal ya, sebanyak-banyaknya 9,16% untuk belanja modal pabrik penunjang operasional. Nanti sisanya akan digunakan untuk modal kerja, modal operasional, dan atau pembelian persediaan. Ini kegiatan perseroan ya, memproduksi filter oli. Salah satunya ini filter oli memiliki fungsi untuk menyaring kotoran yang masuk ke bagian mesin. Untuk proses pembuatannya ya, dari cutting plan, terus dibuat pembuatan kalengnya, pembuatan upper capnya, lower capnya, omega, pipa, jaringan dalam, dan lain-lain. Ini proses sampai pengecatan dan proses penyablonan. Kemudian produk yang lain adalah filter bahan bakar. Ini berfungsi menyaring kotoran agar tidak tercampur ke bahan bakar mobil. Ini pembuatannya ya, dari cutting plan. Kemudian pembuatan housing atau kaleng, pembuatan upper cap, lower cap, jaringan bagian dalam, seaming cap, base plate. Ini sampai perakitan akhir dan pengecatan. Kemudian pembuatan filter udara. Ini filter udara merupakan filter air intake yang berada di ruang mesin untuk memfiltrasi udara sebelum masuk ke ruang bakar. Produk yang lainnya adalah filter kabin atau filter AC. Ini berperan untuk menyaring kotoran yang hendak dihisap blower menuju evaporator. Ini kapasitas mesin mereka ya selama ini ya, selama 3 tahun terakhir ini kapasitasnya kita lihat ya, jenis mesin kelompok ada housing atau kaleng, ada base plate, ada elemen. Ini dari tahun 2022 sekitar 43 sampai 49% ya. Terus 2021 40% sampai 31%. Tahun 2020 sekitar 30 sampai 20%. Ini kapasitasnya kecil ya. Nah, ini proses penjualan ada 4 channel ya mereka ya. Jadi melalui distributor atau reseller. Jadi mereka memiliki lebih dari 1.100 distributor dan atau reseller. Kemudian online store juga mereka masukkan ya ke Agis Filter Official Store, terus ada di Bukalapak, Blibli, Tokopedia, Lazada, macam-macam ya untuk memasarkan produk-produk dari mereka ini ya. Kemudian mereka juga bikin Astra barang WIP. Ini penyedia barang setengah jadi, bahan setengah jadi. Jadi mereka berdasarkan request dari grup besar ya, anak perusahaannya Astra yang bergerak di bidang suku cadang. Itu nanti mereka menyuplai bahan setengah jadi sebelum diolah lagi oleh Astra ya. Kemudian yang terakhir mereka melakukan maklon. Jadi maklon ini menerima pesanan dari pihak ketiga untuk membuat filter otomotif. Jadi based on request ya. Di sebaran distribusi mereka ya seluruh Indonesia sampai ke luar negeri juga ada ya, ke Asia Tenggara ya, Thailand, Filipina, Myanmar, Vietnam, Kamboja, dan lain-lain. Lanjut, setelah kita tahu proses
pekerjaan mereka, barang yang mereka jual ya, mereka produksi. Kita lihat kinerja keuangannya dari PT Anugerah Spare Part Sejahtera ini. Oke, dari total aset ini tahun 2000 ini yang agak warna abu-abu muda ini adalah aset lancar ya. Di sini aset tidak lancarnya. Ini aset tidak lancar, yang tua ini aset lancarnya. Jadi aset secara total aset sih ini naik terus ya, walaupun aset tidak lancar dan aset lancarnya fluktuatif ya. Kalau aset lancarnya naik terus ini dari 14M ke 17M ke 18M, tapi aset tidak lancarnya sempat turun ya, 19M, 17M, dan di 17M lagi. Di bulan Februari tahun 2023 mereka mencatatkan yang terakhirnya. Jadi secara total aset sebenarnya tahun 2022 itu naik ya sebesar 1,3% secara total ke 34 miliar, 34,6 miliar dari tahun sebelumnya yang hanya 34,3 miliar. Kemudian dari Februari juga meloncat agak tinggi ya, 2M ya, dari 34 ke 36 miliar. Itu naik 3,8%. Kita lihat liabilitasnya ya. Liabilitas ini untuk jangka pendek ini naik dari 2M ke 4M, kemudian turun ya. Kemudian jangka panjang ini sempat turun dari 17,7M ke 15M, kemudian naik lagi ke 16M. Nah, kita lihat secara total dari tahun 2022, jadi sebesar 20,1M ini turun 1,9% dari tahun sebelumnya yang jumlahnya 20,5M, jadi turun 400 jutaan ya total utangnya. Kemudian total liabilitas di bulan Februari 2023 dibandingin dengan tahun 2022 ya, ini naik 5,8%. Rupanya mereka menambah utang lagi memang ya, menambah utang. Kita lihat ini memang utang jangka panjang nambah ya dari 15,2M ke 16,6M, jadi nambah 1,4M lah kurang lebih. Ekuitas ini kita lihat naik. Ekuitas ini yang paling muda ya, tahun 2021 ini naik ke 2022 dan 2023 naik lagi. Jadi ekuitas naik sebesar 6,1% dan 1,1%. Kita lihat laba rugi saham AEGS ini. Jadi secara pendapatan, kita lihat pendapatannya 2021 ini naik ya 17,2M ke 27,6M, naiknya drastis ini 10M lah hampir. Kemudian secara year on year pendapatan mereka juga naik ya dari sebelumnya 3,6M ke 3,8M. Jadi proyeksinya mungkin di tahun 2023 masih sekitar 27M ya. Syukur-syukur bisa lebih ke 30M. Untuk laba kotor juga otomatis akan mengalami peningkatan dari 3,2 ke 4,6, secara year on year juga naik 50 jutaan ya, 634 ke 686. Laba bersih ini meningkat drastis, ini dari 158 naik ke 838 juta. Nah, ini 427% ya naiknya, 400%-an. Secara year on year juga dari 104 ke 163, 59 juta ini naiknya atau 57%. Secara laba bersih pun kemungkinan akan sekitar 800 jutaan ya kalau kita lihat dari tahun sebelumnya. Kecuali nanti mereka akan ngebut di akhir tahun ya. Ini rasio keuangan yang kita lihat penting aja ya, rasio utang dan rasio return equity labanya ya. Kita lihat untuk current ratio bagus sekali di atas 1, ini 3, 4, 5 ya, bagus untuk membayar kemampuan utang jangka pendeknya. Untuk DER ini lebih dari 1, jadi 1,4, 1,5 DER-nya. Jadi mudah-mudahan mereka dengan berseiring waktu nanti akan mengurangi sampai kurang dari 1 ya. Jadi ini saham IPO butuh support dari investor untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan mereka. Kita lihat ROE-nya juga bagus ya, dari 1,2 meningkat tajam ke 5,7% karena tadi naiknya 400%-an ya laba bersihnya. Ini untuk
di Februari ini masih 0,7, ya kemungkinan proyeksinya sekitaran ini ya, mungkin 6%, 8%. Jadi dengan adanya modal baru, mereka akan membangun pabrik baru, kantor baru, gudang baru ya, dan juga mereka akan memperluas usaha mereka. Kemungkinan dengan kinerja yang bagus, kemungkinan harga sahamnya juga akhirnya akan meningkat naik. Ini valuasi harga sahamnya. Jadi harga saham yang ditawarkan adalah 90 sampai 100 rupiah ya. EPS-nya saya hitung sekitar 0,2 sampai 0,8 rupiah per lembar, jadi masih kecil. PER-nya juga di atas 100 ya PER-nya, dengan PBV 6 kali. Nah, ini memang harga saham waktu IPO ya, dengan kinerja mereka waktu itu, dengan keterbatasan mereka, dan nanti setelah IPO mereka dapat modal, harusnya ini dengan kekuatan kinerja dari manajemen juga ya, manajemen yang bagus, mereka bisa meningkatkan ini, dan otomatis harga sahamnya nanti akan terbang ya kalau performanya bagus. 90 rupiah murah ya. Kalau sekarang sih memang harganya mahal, tapi setelah IPO kita nggak tahu nanti kalau kinerja keuangannya bagus, bisa jadi nanti naik jadi beggar. Oke, itu saja kesimpulannya. Bisnis ini cukup prospek, namun perlu dipertimbangkan persaingan usaha dan likuiditas saham. Jadi ini jual filter oli, banyak persaingannya ya, persaingan cukup keras, dan manajemen harus berusaha untuk menambah channel-channel marketing mereka. Mungkin mereka sudah ada strategi, sudah ada strategi untuk menjual produk-produk mereka biar laku di pasarannya. Dan itu mereka juga dapat channel tadi dengan kerjasama dengan Astra, dengan mendapatkan request dari klien mereka untuk membuat filter ya. Jadi banyak mereka melakukan kinerja yang baru, yang bagus. Secara fundamental bagus, aset meningkat, ekuitas meningkat, jadi mengalami pertumbuhan yang cukup bagus ya, walaupun DER-nya lebih dari 1,4, 1,5. Ya, ini wajar ya, karena perusahaan masih baru. Dari tahun 2015 mereka berdiri, 2021 mereka baru mencatatkan kinerja keuangan. Nah ini mereka mungkin butuh modal utang, dari pinjaman utang ya, buat memperluas kinerja perusahaan mereka. Secara operasional, Perseroan mencatatkan laba yang bagus ya, di mana ROE-nya naik tajam ini 1,2 ke 5,7%, naik 400%. Kinerjanya bagus. Ada indikasi di tahun depan juga mungkin bagus ya. Jadi tinggal teman-teman lakukan analisa lagi dengan survei, dengan browsing sana sini, seperti apa itu ya prospek kedepannya. Mumpung harganya masih bisa dibeli ya, 90-100 rupiah. Secara PER ini memang mahal ya, 100 kali dan PBV 6 kali. Tapi ini kan dengan harga waktu IPO ya. Setelah IPO dan kinerja mereka per 3 bulan nanti kita bisa review. Kalau teman-teman yakin beli sekarang, nanti ketika 3 bulan 6 bulan harganya sudah bagus, itu kinerja keuangannya bagus, harganya akan mengikutin. Tapi kalau teman-teman belinya setelah kinerjanya bagus, itu udah telat ya. Tapi itu tadi, kita harus berhati-hati dalam berinvestasi. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat buat rekan sobat investor dimanapun Anda berada. Jangan lupa subscribe channel ini agar lebih berkembang dan dapat informasi lebih dini. Salam cuan, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.